situasi pertama Bu Pipin yang saya baca situasinya ya. Oke. Baik, untuk kasus pertama ini, saya akan membacakan skenarionya dulu, di mana guru meminta untuk di-coaching kepala sekolah karena dalam proses pembelajaran sering memberikan penugasan berhubung beliau selain mengajar juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah dan juga ketua gudeg putri untuk ekstrakurikuler pramuka, sehingga seringkali mengalami benturan kegiatan atau pekerjaan dengan jam mengajar. Sehingga solusi yang dilakukan oleh guru tersebut adalah memberikan tugas pada saat jam pelajaran beliau. Guru tersebut tidak mau proses ini berlarut-larut seperti itu. Terus sehingga dia ingin mendapatkan lebih baik lagi tanpa melalaikan tugas utama dia sebagai seorang pendidik, yaitu mengajar. Untuk situasi pertama ini, guru diperankan oleh saya, Bu Formita Sari sebagai coach, dan kepala sekolah diperankan oleh Bu Pipin sebagai coach-nya. Selamat siang, Bu Pipin. Selamat siang, Ibu Fornita. Oh, silakan masuk, Bu, Ibu. Ada apa? apakah ya, apakah Ibu Pipin ada waktu luang? Oh, iya, Bu. Kebetulan hari ini sedang tidak ada pekerjaan. Kira-kira ada apa, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Kira-kira apakah Bu Pipin berkenan kalau kita berbincang-bincang sebentar, Bu? Saya sedang galau ini, Bu. Oh, tentu saja, Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan ya, Bu. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita ini, apa yang Ibu Fornita ingin dapatkan ya? Begini, Bu Pipin, saya ingin mendapatkan ide bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang maksimal, Bu. Oh, ya, 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 ya. Jadi Bu Fornita ingin mendapatkan ide bagaimana dapat melaksanakan proses pembelajaran yang maksimal. Oke, Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh kira-kira pembelajaran yang telah Ibu Fornita lakukan itu seperti apa ya? Begini loh Bu Pipin, saya ini kan selain menjadi guru, saya juga mendapatkan amanah menjadi wakil kepala sekolah dan juga ketua gudeg putri pramuka. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Pipin sebagai kepala sekolah karena telah mempercayakan saya menjadi wakil kepala sekolah. Namun, Bu, dengan banyaknya kegiatan yang ada pada diri saya, membuat proses pembelajaran saya di dalam kelas ini tidak maksimal, Bu. Oke, Bu Fornita tadi menyebutkan melaksanakan pembelajaran di kelas tidak maksimal. Itu gimana ya, Bu ya? Iya, Bu. Jadi begini, jika banyak kegiatan atau pekerjaan yang harus saya kerjakan terkait yang berhubungan dengan siswa atau kegiatan pramuka, saya biasanya meninggalkan tugas, Bu, untuk pembelajaran di kelas saya. Oh, ya, ya, ya. Jadi saat Ibu Fornita ada pekerjaan atau kegiatan, saat menjalankan tugas sebagai wakil kepala sekolah, Bu Fornita memberikan tugas ya dalam pembelajaran di jam pelajarannya Bu Fornita. Begitu ya, Bu ya? Iya, benar, Bu. Tapi bagaimana lagi ya, Bu ya? Saya juga bingung, Bu. Oke. Jadi untuk memaksimalkan proses pembelajaran, jadi rencana Ibu Fornita gimana ya? Gimana ya, Bu ya? Mungkin saya akan membuat skala prioritas, Bu, terkait tentang pekerjaan saya. Jadi, saya akan memastikan jika
saya ada jam mengajar, saya akan lebih maksimal lagi mungkin untuk tidak melakukan aktivitas lain, sehingga saya lebih fokus dalam mengajar, Bu. Dan seandainya ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan, saya akan menyelesaikan di luar jam mengajar saya, Bu. Menyempatkan di sela-sela waktu tidak ada jam mengajar mungkin, Bu. Oke. Kira-kira Bu Fornita mau mulai dari mana? Besok saya akan mulai memastikan jadwal jam pelajaran saya, Bu, dan mengidentifikasi beberapa pekerjaan atau kegiatan yang akan saya lakukan selama 1 minggu ke depan. Setelah itu, saya akan menuliskan deadline pekerjaan saya, Bu. Jadi, saya bisa membuat skala prioritas mana yang harus segera dilakukan tanpa harus mengganggu jam mengajar saya di kelas, Bu. Oke. Apakah ada rekan dari Ibu Fornita yang bisa diminta untuk membantu Ibu ya? Hmm, ada, Bu. Oh iya, sepertinya saya juga harus berkoordinasi nih, Bu, dengan tim yang ada di bidang saya. Apalagi ada kegiatan yang harus dihadiri atau dilaksanakan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, Bu. Oke, 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 oke. Baik, sekarang kira-kira target selesainya kapan ya, Bu ya? Mungkin selama 1 minggu ini, Bu. Hmm, 1 minggu ya, Bu ya? Iya. Biar kita tahu ya, ada progresnya. Kira-kira gimana, Bu? Baik, nanti saya akan mencoba mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat saya ikuti dan tidak dapat saya ikuti, Bu. Nah, saya juga akan berkoordinasi dengan tim sebelum acara kegiatan sehingga sudah dapat terhandle dengan baik, Bu. Sehingga saya juga bisa tetap memberikan jam pelajaran di kelas dengan maksimal. Oke, baik. Saya sangat mengapresiasi ya rencana-rencana dari Ibu Fornita ya. Oke, saya tunggu Bu kabar selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh Ibu Fornita dapat berjalan dengan maksimal. Saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Baik, siap Bu. Nanti saya menghadap Ibu lagi ya Bu ya untuk menceritakan perkembangannya. Terima kasih ya Bu Pipin ya atas waktunya hari ini. Saya sudah merasa lega sekali. Sudah tahu beberapa rencana yang akan saya lakukan ke depan. Semoga saja tugas utama mengajar saya dan tugas tambahan dapat berjalan dengan baik semuanya ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Fornita. Berarti dari pembicaraan ini Bu Fornita sudah mendapatkan pencerahan ya? Iya, tentu Bu, saya sudah mendapatkan pencerahan. Oke, semangat Bu Fornita. Saya tunggu nanti kabarnya. Terima kasih Bu Pipin. Jadi kalau gitu saya mohon izin keluar ya Bu ya, melanjutkan aktivitas mengajar saya. Oke, silakan Bu Fornita. Baik Bapak Ibu, demikian praktek coaching kita, di mana saya sebagai guru, yaitu coach dan Bu Pipin sebagai kepala sekolah yang bertindak sebagai coach. Terima kasih. Kasus 2 ini saya akan membacakan situasi terlebih dahulu, di mana situasinya Ibu Pipin ini adalah seorang guru mata pelajaran PPKN. Beliau memiliki permasalahan terkait dengan proses pembelajaran yang berada di kelas, di mana murid-muridnya itu terlihat tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran, kurang aktif, kemudian juga terlihat lesu. Nah, Bu Pipin di sini akhirnya mendiskusikan kepada rekan sejawatnya yaitu Ibu Fornita dengan harapan dapat menemukan solusi yang dihadapi dari permasalahan Bu Pipin selama di kelas.
Nah, peran coach di sini diperankan oleh Ibu Fornita dan untuk coachingnya adalah saya sendiri, Bu Pipin. Oke, kita mulai, Bu Fornita. Oke, siap Bu Pipin. Oke. Selamat pagi, Bu Fornita. Selamat pagi Bu Pipin. Bagaimana kabar Bu Pipin hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu Fornita? Apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja Bu Pipin. Mohon maaf nih Bu Pipin, sepertinya kok Bu Pipin kelihatan lesu ya? Apakah Ibu Pipin sedang ada masalah? Iya nih, Bu. Sebenarnya saya itu sedang pusing ya. Eh, Ngomong-ngomong, Bu Fornita sedang sibuk tidak ya? Oh, tidak Bu. Kebetulan ini saya baru saja selesai mengerjakan tugas dan tidak ada jam mengajar. Bagaimana ya Bu ya? Kalau tidak merepotkan Ibu Fornita, saya ingin sharing, Bu, tentang apa yang saya alami terkait dengan proses pembelajaran di kelas saya. Oh, Kira-kira silakan gimana, Bu. Bu? Dengan senang hati Bu Pipin, saya siap mendengarkan. Nah, menurut Bu Pipin, apa yang ingin Bu Pipin harapkan dari percakapan kita ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, terkait dengan proses pembelajaran di kelas saya supaya lebih menarik dan dapat menyenangkan, Bu. Oh, seperti itu. Mungkin Bu Pipin bisa coba ceritakan hambatan yang Bu Pipin hadapi saat ini, Bu. Iya, jadi sekarang ini, Bu, saya merasa dalam pembelajaran saya, murid-murid saya ini terlihat tidak antusias, kurang aktif, kurang bersemangat ya di dalam pembelajaran saya. Itu yang saya rasakan, Bu. Oke, menurut Bu Pipin, hal apa nih Bu yang membuat murid Bu Pipin tidak antusias, kurang aktif dalam pembelajaran Bu Pipin? Mungkin saya rasa saya ini dalam menyampaikan pembelajaran kebanyakan ceramah ya, Bu, ya. Jadi murid-murid bosan untuk memperhatikan pelajaran. Apalagi jam pelajaran saya itu kebetulan berada di sesi siang, Bu. Oh, seperti itu. Baiklah. Kira-kira mengapa Bu Pipin berpikir demikian, Bu? Iya, Bu. Karena selama pembelajaran saya pasti ada aja, Bu. Saya menemui siswa saya itu ada aja yang tidur. Kemudian susah untuk fokus. Jika saya memberikan pertanyaan kepada siswa, itu ada aja siswa itu tidak bisa menjawab. Padahal di sini saya sudah berusaha untuk memberikan materi itu dengan maksimal, Bu. Sudah menjelaskan dengan maksimal. Tapi ternyata setelah saya berikan pertanyaan, muridnya tidak bisa menjawab. Itu yang saya rasakan, Bu. Oke, baiklah. Terkait Ibu Pipin tadi menceritakan sudah memberikan materi dengan maksimal ya, Bu. Ketika Ibu Pipin memberikan materi, kira-kira sumber belajar apa, Bu, yang sudah Ibu Pipin gunakan dalam pembelajaran di kelas Ibu, Bu? Ya, selama ini saya menggunakan buku teks ya, Bu ya. Jadi buku pegangan siswa itu punya satu-satu ya. Nah, ini yang saya gunakan di dalam proses pembelajaran saya, Bu. Oke, menurut Ibu Pipin, apa sih Bu yang bisa membuat murid-murid Bu Pipin merasa bersemangat, aktif, dan kreatif? Jadi mereka juga antusias dalam mengikuti pelajaran Bu Pipin. Eh,
mungkin saya akan membuat media pembelajaran ya Bu ya yang menarik. Saya akan mulai mencari beberapa referensi di YouTube ya, yang nanti bisa memudahkan saya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Seperti itu Bu kayaknya Bu. Oke. Selain yang Bu Pipin sebutkan tadi tentang media pembelajaran, kira-kira apa ada lagi Bu yang bisa membuat murid-murid Ibu menjadi aktif, kreatif dalam proses pembelajaran di kelas Ibu menjadi lebih menyenangkan, Bu? Iya. Saya rasa mungkin juga saya perlu memvariasikan metode saya ya Bu ya di dalam pembelajaran. Oh iya, saya baru teringat Bu, saya itu pernah menerapkan metode karosel ya Bu ya, yang berputar itu, Oke. kami diputar. Nah kebetulan di angkatan yang lama, yang kelas atas, itu saya pernah gunakan dan itu sepertinya sangat menarik Bu, karena pengalaman mereka sangat antusias. Nah, kebetulan materinya sepertinya juga cocok ini, pas sekali sepertinya. Saya sependapat nih Bu dengan Bu Pipin. Saya yakin ketika Bu Pipin menggunakan metode pembelajaran yang tepat, model pembelajaran yang kreatif, dan juga media pembelajaran yang interaktif, pasti murid Bu Pipin menjadi lebih semangat lagi, antusias, aktif dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Bu Pipin dalam menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Ya, jadi rencana saya ya Bu ya, yang pertama saya akan menyusun ya Bu tentu RPP yang bisa memvariasikan media pembelajaran dengan metode ya yang saya gunakan. Kemudian yang kedua, saya juga akan lanjut untuk mencari referensi di YouTube ya yang nanti bisa saya jadikan media pembelajaran untuk membantu murid-murid supaya bisa mudah untuk memahami materi. Oke. Selain yang Bu Pipin sebutkan di atas terkait RPP, kemudian referensi yang beraneka ragam, apakah ada rencana lainnya, Bu? Um, Mungkin saya akan sharing juga dengan Bu Fornita ya, untuk membantu saya membuat media pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Karena kalau saya perhatikan di pembelajaran Bu Fornita ini juga menggunakan media-media interaktif ya di dalam pembelajarannya. Wah, bagus sekali nih Bu Pipin rencana-rencana yang sudah Bu Pipin rancang. Boleh Bu, dengan senang hati nanti kita bisa berkolaborasi bersama ya Bu ya. Semoga semua rencana-rencana aksi Ibu yang sudah Bu Pipin rencanakan itu bisa terrealisasikan dan berhasil ya Bu ya. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya Bu Fornita atas sharingnya. Baik, sama-sama Bu Pipin. Lalu apa nih Bu komitmen Bu Pipin terhadap rencana aksi Bu Pipin tersebut? Ya, setelah mendapatkan pencerahan ini Bu, saya berkomitmen ini harus segera untuk terrealisasi nih Bu. Jadi saya akan mengawalinya mulai besok Bu, untuk mempersiapkan pembelajaran ini. Baik, keren sekali ya Bu Pipin ya. Saya sangat mengapresiasi sekali dan mendukung semua rencana aksi Bu Pipin. Semoga apa yang telah Bu Pipin rencanakan tadi terrealisasi, berjalan dengan lancar, tanpa halangan, dan sesuai dengan harapan Bu Pipin dan murid-murid. Sehingga tujuan pembelajaran yang sudah Bu Pipin canangkan bisa tercapai. Amin. Berapa Amin. untuk tindak lanjutnya kira-kira berapa lama nih Bu Pipin? Ya,
Mungkin 1 minggu ya Bu ya, nanti kan ada jadwal ya minggu depan untuk proses pembelajaran. Nanti boleh dong Bu, saya akan sharing lagi ke Ibu Fornita untuk bisa menceritakan perkembangannya ya. Baik, baik dengan senang hati Bu Pipin ya. Baik, nanti saya tunggu 1 minggu lagi ya Bu Pipin ya. Kita ngobrol lagi. Iya, oke. Ya, terima kasih loh ya Bu Fornita atas waktunya. Kita Baik, sharing, saya sudah mendapatkan pencerahan loh. sama-sama Bu Pipin. Saya juga senang loh Bu Pipin. Jangan sungkan-sungkan ya. Oke. Oke Bu, saya permisi dulu, saya mau masuk ke kelas. Baik, semangat Bu Pipin ya. Oke, siap. Siap. Oke, demikian tadi skenario dari situasi kedua percakapan coaching antara Ibu Fornita dan Ibu Pipin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.